Shalom, selamat pagi. Kembali kita sebelum melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dan membaca merenungkan firman Tuhan. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus yang memberi kelegaan. Dia jamah, dia jamah dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tak, dia jamah, ku jadi baru. Sejak ku jumpa dengan Yesus, hidupku telah ditebus. Lalu ku datang pada Yesus yang memberi kelepasan. Dia jamah, dia jamah dan beri damai di hatiku. Semua akan berubah dan aku tak jamah, ku jadi baru. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 39 sampai 46. Begini firman Tuhan. Di taman Getsemane, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya.
Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dan dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, semakin dekat hari di mana Yesus harus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, semakin ia tertekan, semakin ia merasakan seperti mau mati rasanya. Yesus yang manusia sejati sungguh-sungguh merasakan tekanan itu. Karena ia tahu bahwa cawan itu ia harus meminumnya. Saudara, dalam tekanan yang maha hebat, beban yang demikian berat, kita dapat melihat bahwa yang Yesus lakukan adalah berdoa. Saudara, ini menjadi pelajaran buat kita, teladan buat kita pada waktu kita menghadapi berbagai tantangan, ancaman, beban yang sangat berat. Bahkan seperti yang Yesus alami ini, seolah-olah mau mati rasanya, maka solusinya adalah berdoa. Saudara-saudara, ini tidak mudah. Bahkan di tengah-tengah wabah sekalipun, saya pikir sangat sedikit kita yang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Padahal itu adalah yang menjadi solusi. Itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita dikala kita menghadapi beban yang berat. Di dalam doa kita mendapatkan kekuatan. Dalam doa kita mendapatkan kelegaan. Di dalam doa kita mendapatkan kelepasan. Tetapi sedikit dari kita yang sungguh-sungguh berdoa. Kita belajar dan meladani Tuhan Yesus Kristus. Di Taman Getsemani, ia bersama dengan murid-muridnya mengambil waktu untuk berdoa. Ia menaikkan doa yang sama. "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Dalam tekanan yang maha hebat, Yesus menaikkan doa. Dan prinsip dalam doanya itu adalah, yaitu ia menyampaikan permohonannya kepada Bapa. Penekanannya adalah, kalau Bapa mau. Jika Engkau mau, bukan maunya kita. Permohonan kita sampaikan. Tetapi prinsip pertama adalah yang Tuhan mau. Prinsip yang kedua adalah
sampaikan apapun yang menjadi pergumulan kita, beban kita, penderitaan kita. Sampaikan saja kepada Tuhan. Seperti Yesus, jika Tuhan mau, cawan ini berlalu daripadanya. Artinya apapun kita bisa bawa kepada Tuhan. Semua hal, mulai dari hal yang terkecil sekalipun, sampai ke hal yang terbesar, bawa saja kepada Tuhan. Tapi prinsipnya adalah jika Bapa mau. Prinsip yang ketiga, Tuhan berkata bahwa janganlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah. Ada kesadaran betul dari Tuhan Yesus yang adalah manusia sejati, bahwa permohonan doanya Ia sampaikan, tetapi yang terjadi adalah kehendak Bapa di surga. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, malaikat menampakkan diri kepadanya dan ia mendapatkan kekuatan, dan semakinlah ia bersungguh-sungguh berdoa. Saudara, ternyata dalam doa, disitulah kita mendapatkan kekuatan. Inilah yang Yesus lakukan. Ia bergumul dengan sungguh-sungguh. Dan bukti dari pergumulannya yang maha hebat itu, peluhnya pun seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Artinya apa? Ia begitu bergumul, ia berkeringat, dan keringatnya pun seperti tetesan darah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seberapa banyak kita yang bersungguh-sungguh berpeluh dalam doa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh pergumulan kita, beban kita. Yesus manusia sejati, hari sebelum atau di hari-hari minggu sengsaranya, ia bergumul dan ia berdoa. Saudara, dalam teks ini sangat manusiawi kalau ia mengajak murid-muridnya untuk memberikan support kepadanya, mendampingi dia dalam tekanan yang maha hebat yang ia rasakan. Ia minta murid-muridnya untuk berjaga-jaga, tapi murid-muridnya tidak kuat. Mereka tertidur. Saudara-saudara, di Alkitab yang lain mengatakan bahwa mata murid-muridnya itu berat sehingga mereka tertidur. Dan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Betapa lemahnya kita. Bahkan murid-murid Yesus sekalipun begitu lemah, sehingga berjaga-jaga untuk berdoa bersama-sama dengan Yesus, guru mereka yang membutuhkan dukungan. Mereka tidak kuat, mereka tidak bertahan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, bersyukur kepada Tuhan. Yesus menyadari hal itu, sehingga ia berulang pun, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Saudara, Yesus mengingatkan kita, kalau kita sedang tertidur saat ini, bangunlah. Jangan karena kita stay at home, lalu jam tidur kita semakin banyak. Mari kita berdoa, sebab berdoa membuat kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudara, teladan kita adalah Tuhan Yesus. Dia sudah memberikan kita contoh yang baik, contoh yang benar, agar kita berdoa sungguh-sungguh dalam setiap pergumulan, di dalam setiap beban berat yang kita hadapi. Percayalah, Ia berikan kelepasan dan Ia memberikan kelegaan. Amin.